Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para hadirin yang terhormat, Bapak Dr. Eko Sutoso MPD, serta teman-teman yang saya sayangi. Puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat menghadiri perkuliahan pada hari ini. Saya Dipa Kinanti selaku moderator yang bertugas dengan NIM akhir 05. Dan izinkan saya memperkenalkan anggota kami yang sedang bertugas. Ada Mbak Dwi Astuti dengan NIM akhir 29 sebagai presenter dan Mbak Anu Samfati NIM 12 sebagai sekretaris. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan hasil dari Mbak Dwi Astuti. Mbak Dwi Astuti, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Terima kasih Mbak Diva yang telah mempersiapkan. Saya lanjutkan. Yang pertama, penilaian proses hasil belajar. Saya mengutip dari ketiga para ahli. Dapat dilihat dari PPT yang ada di depan, saya menyimpulkan bahwa penilaian proses hasil belajar merupakan proses yang dilakukan guru untuk mendapatkan informasi yang berupa data-data tentang capaian proses pembelajaran siswa. Yang kedua ada penilaian. Menurut ketiga para ahli tersebut, saya menyimpulkan bahwa penilaian adalah berbagai cara dan penggunaan alat penilaian untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang bersifat kuantitatif sebagai dasar pengambilan keputusan tentang tingkat pengetahuan seseorang secara menyeluruh. Yang kedua ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sengaja direncanakan untuk mengumpulkan informasi secara sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari sesuatu yang mana informasi tersebut digunakan untuk menentukan solusi dalam rangka mengambil keputusan. Ada asesmen. Asesmen tidak hanya dapat menilai hasil dan proses belajar siswa, akan tetapi juga kemajuan belajarnya. Yang selanjutnya ada pengukuran. Saya menyimpulkan bahwa pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu sebagai objek yang akan diukur. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses penilaian. Yang pertama, membuat dan menetapkan rencana serta tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan teknik penilaian yang tepat. Yang ketiga adalah pelaksanaan proses penilaian. Yang keempat, menganalisis penilaian. Dan yang kelima, menyesuaikan pembelajaran. Berikut adalah contoh penilaian proses hasil belajar. Ada ketiga indikator. Yang pertama, indikator sikap aktif, indikator sikap bekerjasama, dan indikator sikap toleran. Dari indikator sikap aktif, kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran. Cukup artinya jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum. Yang ketiga ada baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten. Dan yang keempat sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus-menerus dan agen konsisten. Yang selanjutnya ada indikator sikap bekerja sama. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok.
sikap menunjukkan ada sedikit usaha bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten. Yang ketiga ada baik jika menunjukkan sudah ada konsisten untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok masih belum konsisten. Yang keempat ada sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam kegiatan kelompok secara terus-menerus dan konsisten. Yang ketiga ada indikator sikap toleran. Yang pertama kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Yang kedua ada cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif, tetapi masih belum konsisten. Yang ketiga ada baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif, tetapi masih belum konsisten. Yang terakhir ada sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif secara terus-menerus dan konsisten. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Maksimal dua penanya. Silakan ini bertanya angkat tangan dan sebutkan nama dan nicknya. Kepada Mbak Sevia Rista dan Mbak Alia dipersilakan. Mbak Sevia Rista terlebih dahulu. Saya Sevia Rista Wulandari dengan NIM akhir 15 izin bertanya. Menurut pendapat Anda, apakah evaluasi dan penilaian kinerja adalah dua hal yang sama? Terima kasih. Saya Arif Farid dengan NIM 16 izin bertanya. Mengapa evaluasi dalam pembelajaran harus melibatkan seseorang dengan bertanya? Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Mbak Dwi Astuti bisa dijawab pertanyaan dari mereka berdua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sevia Rista. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah evaluasi dan penilaian kinerja adalah dua hal yang sama? Menurut saya iya. Evaluasi adalah penilaian kinerja. Ini merupakan salah satu cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas di berbagai bidang dalam kehidupan manusia, baik itu dalam lingkup individu, kelompok, lingkup kerja, dan lain sebagainya. Gimana Mbak Sevia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Mengapa evaluasi dalam pembelajaran harus melibatkan pengukuran dan penilaian? Karena keberhasilan seorang siswa tergantung dari seorang guru. Teknik, taktik, metode dalam pembelajaran sangat diperlukan seorang guru. Karena kualitas yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Dan untuk mengetahui hasil belajar tersebut, maka diperlukan pengukuran dan penilaian. Bagaimana Mbak Alia? Mungkin semua pertanyaan telah dijawab oleh Mbak Dwi Astuti. Demikianlah presentasi pada hari ini. Saya akhiri diskusi dari kelompok kami. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.